5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Look, it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri Nur Aricha Rifhatun Nikmah dengan NIM 191600200. Yang kedua yaitu Lujeng Ika Isrofia dengan NIM 191600207. Yang ketiga yaitu Vira Aulia Salsabila dengan NIM 191600223. Yang terakhir yaitu Muhammad Farhan Adiyatmah dengan NIM 191600233. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan-tahapan pengembangan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu melakukan analisis sistem, kemudian perancangan konsep dan fisik sistem, lalu mengimplementasikan sistem dan mengkonversi sistem. Analisis sistem adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam komponennya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem, sehingga dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan, atau juga pengembangan. Fungsi analisis sistem yang pertama dapat mengidentifikasi berbagai macam masalah dari pemakai. Kedua, dapat menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicatat untuk dapat memenuhi kebutuhan user. Ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Keempat, dapat merencanakan ataupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan user. Dalam tahap analisa sistem, terdapat beberapa langkah dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, identify, yakni mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yakni memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, yakni menganalisis sistem. Yang keempat, report, yakni pembuatan laporan hasil analisis. Baik, saya akan melanjutkan. Perancangan konsep dan fisik sistem. Perencanaan sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakaian informasi untuk dipertimbangkan. Perencanaan konsep sendiri yaitu pada tahap ini kerangka umum dikembangkan untuk mengimplementasikan kebutuhan pengguna dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap analis. Tahap pada rencana konseptual. Yang pertama yaitu menyusun usulan desain sistem. Yang kedua yaitu mengevaluasi alternatif rancangan. Yang ketiga yaitu menyiapkan spesifikasi rancangan. Yang terakhir yaitu menyiapkan laporan rancangan sistem konseptual. Perencanaan fisik sistem. Tahap penjelasan secara luas dari konseptual desain tentang kebutuhan para pengguna sistem informasi yang dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana menggunakan dan menilai suatu program. Macam-macam desain fisik. Yang pertama yaitu desain output. Desain output sendiri memuat sifat, format, muatan, dan saat penyajian atau penggunaan laporan pada layar monitor komputer. Dalam tahap ini, tim kerja harus menentukan bagaimana tampilan layar output pada layar monitor maupun pada saat dicetak. Yang kedua yaitu desain database. File dan database memuat data yang diolah dan ditampilkan pada layar laporan tercetak pada layar monitor maupun dalam bentuk dokumen. Yang ketiga yaitu desain input. Terdiri dari dokumen dan media magnetik yang digunakan sebagai penampungan data awal perusahaan. Desain program yaitu peragaan mengenai hubungan subsistem dengan subsistem lainnya atau suatu proses dengan proses lainnya. Desain prosedur yaitu semua sistem memerlukan campur tangan manusia meskipun sistem memiliki teknologi yang canggih. Tahapan implementasi sistem. Pertama, membuat dan menguji basis data dan jaringan. Penerapan sistem yang baru atau perbaikan sistem dibuat pada basis data dan jaringan yang telah ada. Jika penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru, maka sistem yang baru ini harus diimplementasikan sebelum pemasangan program komputer.
yang kedua, ada membuat dan menguji program. Tahap pertama untuk siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programmer, bertujuan untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci dalam pengembangan dan pengujian program komputer yang baru. Untuk yang ketiga, ada memasang dan menguji sistem baru. Tahap ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan integrasi sistem baru terpenuhi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengirimkan sistem baru ke dalam sistem operasi. Tujuan tahap ini yaitu mengubah secara perlahan-lahan sistem lama menjadi sistem baru, sehingga perlu dilakukan pemanasan basis data yang akan digunakan pada sistem baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konversi sistem. Apa sih konversi sistem itu? Konversi sistem merupakan metode atau tahapan yang dilakukan untuk menggantikan sistem lama atau suatu proses perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Pada konversi sistem ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu konversi langsung. Metode ini bertujuan untuk menggantikan sistem lama terlebih dahulu dan menggantikannya dengan sistem yang baru. Metode ini merupakan cara yang paling beresiko tetapi lebih murah. Yang kedua yaitu metode paralel. Suatu pendekatan di mana sistem lama dan sistem baru beroperasi secara serentak. Metode ini pendekatan yang paling aman dan paling mahal karena pemakai harus menjalankan 2 sistem sekaligus. Yang ketiga yaitu konversi bertahap. Konversi yang dilakukan dengan cara menggantikan sistem lama dengan sistem yang baru. Kelebihan metode ini dapat memperkecil kesalahan dalam sistem baru, sedangkan kelemahannya waktu yang diperlukan cukup lama. Yang keempat yaitu konversi pilot. Konversi ini menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlukan sebagai pelopor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.